di tengah-tengah jalur itu ada satu pohon yang seharusnya tinggi, soalnya gede kan, pohonnya itu gede. Tapi posisi setelah ditebang gitu, kayak digergaji mesin. Nal, Kainal. Tak lihat kan. Jadi yang saya lihat, sepenglihatan saya, di atas pohon yang tadi itu ada sosok kayak manusia. Merinding aku, bro. Yoi, mantap. Sugeng Dalu, masyarakat Jogja dan Kiwa Tengennya. Kenapa Sugeng Dalu? Karena emang Sugeng Dalu itu artinya selamat malam. Jadi kita buat video ini malam-malam, nunggu sahur, daripada scroll Instagram terus, scroll YouTube terus ya. Jadi kita buat video ini ya. Di kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang pendakian saya dan teman-teman saya ke Gunung Sumbing. Jadi Gunung Sumbing ini adalah gunung yang berada di Jawa Tengah, di sekitar Kabupaten Magelang, terus Temanggung, terus Wonosobo, Melura ya? Melura? Ya pokoknya sekitar situ lah. Jadi Gunung Sumbing ini gunung dengan ketinggian yang paling tinggi, nomor 2 di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Langsung saja ke ceritanya aja. Pada tahun 2016, setelah ujian SMA, ujian nasional, itu kan pasti ada waktu buat nunggu hasil ujian ya kan. Sekitar 1-2 bulan itu kan nunggu hasil ujian gitu. Nah, di sela-sela itu kita pilih naik gunung ke Sumbing. Waktu itu naik gunung itu, di kesempatan itu saya naik berenam. Ada saya, Aziz, Aslam, Olgian, Syafi'i sama adiknya Syafi'i yang masih SMP. Perjalanan dimulai dari rumah saya, Sukoharjo, selatannya Solo kalau nggak tahu Sukoharjo ya. Itu pagi sekitar pukul 7 kita berangkat naik motor. Kita berenam dengan 3 motor, berarti 1 motor boncengan 2-2. Nyampe di Magelang, kita berhenti dulu, rehat sambil acuan kita kan Google Map ya, kita sambil lihat Google Map. Di Magelang itu, saat kita berhenti di salah satu Indomaret di sana, kalau nggak salah di ini, Mount Island, Muntilan. Kita berhenti di salah satu Indomaret di Muntilan. Nah, di Muntilan itu kita cek arah ke Garung. Jadi kita milih basecampnya itu basecamp Garung, yang pertengahan antara Sindoro Sumbing gitu kan, biar bagus tuh view-nya. Di Indomaret itu kita milih buka Google Map. Jadi kita ada 3 pilihan. Yang pertama itu lewat yang daerah Candi Borobudur. Yang kedua itu lewat jalur pemukiman. Yang ketiga lewat jalur tengah-tengahnya Sindoro Sumbing kalau kalian tahu. Jadi naik situ. Itu pertama kalinya saya naik motor yang agak jauhan. Jadi ya seperti itulah. Kita naik motor pakai helm lah. Dari 3 pilihan itu, saya milih yang tengah. Kenapa? Karena yang tengah itu emang katanya Google Map itu jalur yang paling dekat. Di antara 2 jalur itu, yang satu lewat Borobudur kan muter, yang satunya lewat sini juga muter, jadi jauh gitu loh. Tapi itu jalan gede ternyata. Yang seharusnya dari Magelang itu sampai di basecamp Garung bisa 1-2 jaman. Dari sini mulai risau.
Saya nyampe di base camp itu sore. Jadi perjalanan dari Magelang itu sampai ke Garung sekitar 4 sampai 5 jaman. Bayangin. Kita udah dibingungin di situ, kenapa sih cuma mau naik gunung yang susah banget buat nyari base campnya. Jadi yang kita lewatin itu pemukiman warga, perkebunan gitu, kayak kebun tomat, kebun selada, kebun dah. Jadi kayak gitu aja. Yang estimasi dari rumah itu sampai base camp sekitar siang jam 11 jam 12, jadi habis luhur kita bisa naik, bisa trekking. Itu kita nyampe base camp sore sekitar jam 4 jam 5. Setelah simaksi terus prepare. Pas sebelum maghrib kita mulai jalan. Salahnya kita jalan sebelum maghrib. Kenapa nggak setelah maghrib aja, pas setelah ibadah gitu loh istilahnya. Sebelum maghrib kita jalan, setelah doa jalan sebentar. Itu kita ditawarin naik ojek ceritanya. Jadi kalau teman-teman ke Sumbing atau Sindoro pasti ditawarin ojek buat naik ke pos 1 atau pertengahan 1 sampai 2 gitu kalau di Sindoro. Di situ kita tolak mentah-mentah gitu ceritanya. Dulu pas zaman STM kan kita naik gunung, ngapain naik ojek gitu loh istilahnya. Sombong. Jadi kita sedikit sombong ya. Jadi kita milih jalan untuk saat itu. Tapi kalau sekarang ditawarin, "Mas silahkan ojeknya, silahkan." Ya pilih ngojek. Hemat waktu, hemat energi. Kita saat ini tetap pilih ngojek. Tapi di saat itu kita sedikit sombong, jadi kita milih jalan. Dan ternyata dari base camp sampai ke pos 1 itu memang jauh. Mungkin 1,5 sampai 2 jam itu ada. Panjang banget. Singkat cerita kita langsung ke perjalanan ke pos 2. Nah, itu udah mulai yang hutan-hutan gitu. Jadi ada beberapa jalur yang basa Jawane nyabang. Jadi ada 2 pilihan kanan kiri gitu. Walaupun nanti akhirnya jadi satu lagi, cuman kita sempat banyak pertanyaan di situ. Milih ndi iki Wotangen, soalnya perjalanan memang malam dan kita nggak ada barengan kelompok pendakian lain selain grup kita. Akhirnya kita nyampe di pos 2 dengan posisi lapar, capek, karena kan memang perjalanan pakai motor aja udah dari rumah ke base camp aja udah dibingungin. Kita akhirnya berhenti di pos 2, diriin tenda. Jadi kita ngecamp di situ sekitar jam 9 jam 10 gitu lah. Kita ngecamp di situ di pos 2 padahal perjalanan masih jauh. Setelah makan, cerita-cerita ngemil, akhirnya kita mutusin untuk tidur. Pokoknya tidur, besok kita lanjut, bener-bener subuh kita harus lanjut. Merinding gak bro? Di pos 2 itu saya gak bisa tidur. Saya itu ngerasain gitu, kayak ada yang jalan gitu ngiterin tenda kita. Jadi kita berenam, 2 tenda dijadiin satu pakai flysheet gitu loh. Memang cuman ada ruang di pos 2 itu ya cuman itu tok, dan kita pakai itu satu ruang itu. Kita cuman pakai itu. Itu ada yang muterin juga. Jadi kayak ada yang jalan serak muterin si tenda itu. Cuy, iki ngopo li? Kok ngene iki li? Kuwi pirang menit? Tekan ngendi mau? Ngiteri tenda. Oh iya. Jadi nyampe di pos 2 setelah makan, minum, istirahat, kita mutusin untuk
em, tidur. Pokoknya harus tidur. Besok subuh kita harus ngelanjutin perjalanan. Di situ saya nggak bisa tidur. Saya nggak tahu teman-teman saya tidur atau enggak, tapi saya nggak bisa tidur. Di tenda itu saya udah pakai sleeping bag, udah pokoknya gimana caranya yang hangat gitu. Di situ saya nggak bisa tidur. Saya ngerasain ada yang muterin tenda, kayak jalan muterin tenda gitu. Flag, flag, flag gitu. Suara orang jalan muterin tenda. Padahal di tanah itu, di pekarangan itu cuman bisa dipakai 2 tendaku, dan samping-sampingnya itu udah tanah yang tinggi gitu loh. Jadi kemungkinan nggak bisa diputerin. Terus juga ada orang muterin tuh siapa? Di situ nggak ada pendaki yang lewat. Nggak bisa tidur itu gara-gara kayak gitu. Ada yang muterin, susah tidurnya. Si Aziz di samping saya tak bangunin. Jis, tangi usah Jis. Iku sopo sing muteri lu. Alah punah turu wae. Jadi dia bilang, wis tidur aja lah, ngapain. Ya udah saya narik si sleeping bag. Si kepalaku tak tutupin gitu. Akhirnya tertidur. Sekitar jam 3 alarm bunyi. Kita sarapan sedikit, terus lanjut sekitar jam 4 gitu kita lanjut perjalanan. Kalau teman-teman tahu, itu dari pos 2 sampai pos 3 itu ada namanya jalur engkol-engkolan. Jadi kita harus ngelewatin jalur engkol-engkolan itu yang rata-rata jalurnya itu tingginya sekitar 0,5 meteran lah. Kalau teman-teman tahu jalur engkol-engkolan. Kita lewat jalur engkol-engkolan itu pas malam-malam. Subuh nih. Jadi gelap-gelapan kita lewat jalur itu. Lumayan susah. Mantap lah pokoknya. Sesampainya di pos 3 kita sedikit berhenti dan ternyata sunrise-nya bagus banget. Kita menikmati sedikit sunrise di situ. Setelah puas menikmati sunrise, kita lanjut jalan ke Pestan di atasnya pos 3. Ketika lanjut jalan, kaki saya sakit. Kaki kiri saya sakit. Ternyata tendon Achilles saya kambuh. Akhirnya kita berhenti di Pestan. Sarapan favorit teman-teman pendaki pasti tahu. Oh bro, sarapan favorit mie instan. Jadi kita sarapan mie instan di Pestan itu. Setelah sarapan ternyata kaki saya belum bisa buat jalan yang sempurna. Jadi basa Jawane pincang ngono lho. Jadi jalanku masih deglak-degluk, masih pincang gitu. Saya rasa nggak bisa ngelanjutin perjalanan. Di situ aku ngomong sama teman-teman, ya udah, kalau teman-teman mau lanjut silahkan. Aku tak nungguin di sini, tapi jangan lama-lama. Saya ngomong seperti itu supaya teman-teman saya itu merasa iba gitu loh. Aduh si Jaina sakit ya, masa kita harus ngelanjutin perjalanan? Ternyata enggak. Jadi teman-teman saya tetap, ya udah Nal, kamu nunggu di sini ya. Nanti kita nggak akan lama kok. Jadi mereka tetap buat naik ke puncak gitu. Waduh, piye iki kok nggak sesuai ekspektasi saya. Di situ saya udah mulai, walah, danco, aku salah ngomong. Ya udahlah daripada malu. Ya wis, aku anterin ke pos 3 dulu. Karena kan di Pestan itu tempatnya terbuka ya. Jadi kalau untuk istirahat di situ kayaknya panas banget. Jadi aku anterin ke pos 3. Jadi aku minta anter ke pos 3. Maksain jalan yang congklang itu, saya maksain jalan buat ke pos 3.
Teman-teman saya lanjut, kita berpisah di pos 3. Teman-teman saya lanjut dan nitipin carrier mereka di saya. Tak kirain kan cepet ya. Dari pos 3 ke puncak itu terus turun lagi, tak kirain cepet ya. Ternyata lama banget. Jadi dari jam 8 saya di pos 3. Nungguin teman-teman saya sampai jam 3 sore. Tadi pirang jam gue? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya nungguin di pos 3 itu 7 jam cuy. 7 jam saya sendirian nunggu di pos 3. Yang kegiatannya cuman rebahan, masak air buat susu, buat energen. Setiap ada pendaki lewat, "Mas, arah puncak mana?" "Sana, Mas." "Mas, arah puncak mana?" "Sana, Mas." "Mas, mau nanya arah puncak?" "Sana, Mas." Jadi kayak gitu. Cuman ngasih tahu teman-teman pendaki lain arah ke puncak gitu. Dan akhirnya mendung datang dan hujan tiba. Hujan rintik-rintik gitu, aku udah mulai ngasih jas hujan ke carrier teman-teman saya yang dititipin itu. Dan saya berteduh di salah satu tenda gede. Jadi terima kasih kepada teman-teman Mapala UGM. Jadi tendanya itu gede sih. Tenda kan gini. Di atasnya itu masih ada flysheet yang agak menjorok keluar gitu loh. Jadi saya berteduh di bawah flysheet di samping tenda gitu di sini. Sambil berteduh gitu, hujan semakin lebat, sambil berteduh menggigil gitu. Ada mungkin sekitar 20 menit lebih. Saya bertahan di situ dengan harapan teman-teman saya cepat pulang. Setelah udah kayak nggak kuat gitu nahan dingin, saya terpleset. Jadi jatuh gitu loh, dari posisi jongkok jatuh tiba-tiba gubrak gitu. Jadi nyentuh si tenda itu. "Loh, siapa kui?" Dari dalam tenda kan terdengar itu. "Siapa tuh?" "Maaf Mas, saya numpang neduh ya. Soalnya hujannya masih lebat ya. Boleh toh?" Respon mereka malah gini. "Loh, ngapain Mas neduh di situ? Masuk sini masuk." Jadi saya masuk ke tenda teman-teman Mapala UGM itu. Dengan posisi dingin, saya terima kasih sekali karena dibuatin teh panas, mie rebus, cemilan, diajak main, ngobrol-ngobrol. Magelangan. Kenapa nggak dari awal gitu? Kenapa nggak dari awal aku ikut masuk ke tenda daripada aku harus neduh di pinggir tenda tadi? Kan dari awal kan enak, aku nggak ngerasain kedinginan gitu. Setelah saya menikmati di dalam tenda hangat-hangatan gitu, teman-teman saya datang sekitar jam 3 lebih dikit itu, teman-teman saya datang dari puncak. "Nal, Zainal. Waduh, tak jawab nggak ya? Udah pena posisinya di sini tuh, anget, ada teman-temannya gitu. Tapi mau gimana pun mereka teman-teman saya. Ya udah, saya keluar tenda. "Piye, Bro? Tekan puncak." "Nyampe, Nal." Tapi mereka jawab dengan posisi capek, letih, lesu. Wajahnya itu pucat banget. Sama Syafi'i itu katanya asmanya kambuh. Jadi napasnya agak yang susah gitu. Hujan rintik-rintik. Teman-teman saya tak suruh duduk, istirahat, minum, tak buatin mie instan. Jadi setelah tak buatin, yuk makan, yuk makan. Habis makan, langsung mutusin buat turun ke base camp. Udah posisi mau turun, hujannya tiba-tiba lebat lagi. Itu mungkin sekitar jam 4 kali ya. Jam 4 sore. Hujan mulai lebat. Terus buru-buru pakai jas hujan lagi. Pakai jas hujan, pakai. "Piye iki? Yaudah kita turun, kalau enggak aku udah enggak mau ketemu malam lagi di sini." Pokoknya udah posisi itu agak kacau gitu loh.
Aku nggak mau ketemu malam lagi di sini. Kita maksain turun. Dari pos 3 mau ke pos 2 kan ada jalur engkol-engkolan. Jadi kita maksain turun jalur engkol-engkolan itu. Posisi hujan lebat, bawa carrier. Posisi teman-teman saya itu udah pada pucet. Dan anehnya, kaki saya yang tadi sakit tiba-tiba sembuh, nggak kerasa apa-apa. Yaudah, jalan normal aja kita. Akhirnya kita maksain turun. Jadi setiap langkah di jalur engkol-engkolan itu, setiap langkah pasti terpeleset. Setiap langkah terpeleset, setiap langkah terpeleset. Setelah melalui jalur engkol-engkolan, pas mau ke pos 2 kan deket ya, dari engkol-engkolan ke pos 2 itu nggak terlalu jauh gitu. Saya jalan paling depan. Di belakang saya ada adiknya Syafi'i. Dia tiba-tiba jongkok, nangis, sama dia mengerang kedinginan gitu. Kalau bisa tak contohin gini, adem gitu ya. Kalau bisa tak contohin kayak gitu. Di situ udah mulai panik. Di situ kita bisa sedikit kompak. Jadi tak bilangin, kamu masak air, kamu gantiin pakaian si adikmu, Zis, kamu makein aluminium foil di tubuhnya kalau udah digantiin pakaiannya. Jadi itu kita mulai kompak di situ. Si adiknya Safi ini kedinginan kenapa? Dia itu nggak bawa jas hujan. Jadi posisi hujan lebat tadi, dia nggak pakai jas hujan. Jadi udah posisi basah kuyup, udah mulai mau masuk malam tuh, udah mau maghrib. Dia nggak bawa jas hujan, makanya bisa kedinginan. Dan parahnya lagi, dia nggak bawa pakaian ganti. Waduh, ya udah, di tasku ini ada, sebentar tak ambilin satu set pakaian dari celana, baju sampai celana dalam, tak kasihin dia supaya dia keanget gitu kan. Gantiin adikmu. Setelah ganti pakaian, air udah mendidih, dipakein aluminium foil. Di tengah-tengah proses itu, si Aziz tiba-tiba manggil kan, Nal, ngapa Aziz? Kaina. Jadi kan dari jalur itu jalur lurus gitu, kita ngurusin si adiknya Syafi'i itu agak ke samping jalur gitu. Di jalur itu ada jalur bercabang, jadi ada yang lurus sama ada yang agak serong. Di tengah-tengah jalur itu ada satu pohon yang seharusnya tinggi, soalnya gede kan, pohonnya itu gede, tapi posisi setelah ditebang gitu kayak digergaji mesin. Nal, Kainal, tak lihat kan, jadi yang saya lihat, sepenglihatan saya, di atas pohon yang tadi itu ada sosok kayak manusia. Merinding aku, bro. Di atas pohon tadi ada sosok kayak manusia yang lebih gede dari manusia, cuman kayak manusia gitulah pokoknya. Warnanya hitam semua. Jadi dari kepala, tangan semua hitam semua, tapi agak samar. Saya benar-benar takut di situ, tapi harus tetap tenang. Wes Sis, udah Sis, pokoknya kita harus fokus ngurusin adiknya Safi ini, biar nggak. Udah fokus di sini aja, fokus. Mulai tenang, padahal itu panik banget. Jadi pokoknya ngurusin ini aja dulu. Tak tolahin lagi, udah nggak ada si sosok yang di atas pohon tadi. Saya keinget ketika malam saya ngecamp di pos 2, ada yang ngiterin, ada yang muterin itu loh, muterin tenda saya ketika malam itu loh. Merinding saja.
keadaan mulai kondusif. Si adiknya Safi ini udah diganti pakaian, udah dikasih aluminium foil, udah minum air panas, air hangat. Dah, kita mulai jalan lagi. Di situ sepatu saya udah mulai licin. Jadi saya turun nggak pakai sepatu, saya nyeker. Saya bawa carrier saya sendiri, sama carrier si yang sakit ini tak bawain. Jadi saya bawa 2 carrier depan belakang, sambil maksain buat turun. Setelah itu kita mulai jalan. Pos 2 saya nggak berhenti sama sekali, langsung ke pos 1. Di pos 1 sudah ada ojek. Terima kasih teman-teman bapak ojek. Kita naik ojek sampai di base camp. Alhamdulillah kita nggak ada apa-apa. Kita masih sehat walafiat. Dan itulah cerita saya di Gunung Sumbing. Semoga teman-teman sedikit terhibur. Jangan berhenti untuk main. Tetap explore tempat-tempat yang belum pernah kalian tuju. Salam lestari. Mantap.